Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MCTV, pecinta nikmatnya sedekah. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Semoga kita bisa mengembalikan itu dalam bentuk ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya pagi ini spesial, Allah berikan kenikmatan kepada kita dan kita masih bisa belajar dengan dua guru kita. Insyaallah ada Syekh Ali dan juga ada Ustaz Yusuf Mansur yang nantinya akan memberikan kajian kepada kita tentang memaafkan menjelang bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan saling mengikhlaskan dan saling meminta maaf satu dengan lainnya, Allah bersihkan hati kita suci dan masuk di bulan yang suci penuh dengan kekuatan lahir dan batin. Oleh sebab itu kita mulai acara ini dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di akhir kita punya acara ya, Ramadan nanti libur. Pemirsa, Ramadan nanti kita libur dulu. Nanti kita akan kembali tayang setelah Idul Fitri. Insyaallah Allah panjangin umur kita. Kita dapat hadiah ini. Ada guru kita yang udah lama nggak kemari-mari. Ada di sini alhamdulillah. Ini kalau ngelihatnya kan tingginya beda ya. Alhamdulillah, ini bukan karena saya yang pendek, dia yang ketinggian. Saya alim, Masya Allah, dan mudah-mudahan Allah panjangin umur beliau. Allah sehatkan beliau. Allah beresin segala urusannya. Allah jadikan keluarganya keluarga yang soleh-soleha. Ya, Hasan coba. Hasan anaknya saya Ali, mudah-mudahan bisa punya adik lagi. Ya. Masa kalah mak kita yang kecil begini. Itu kecil begini 4,5 ya. Mau 5 insya Allah ya. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mengangkat tema tentang maaf-maafan, saya beritahu kepada teman-teman semua, hari ini barangkali ada yang punya kenang-kenangan ya. Ya begitu ya Satibna ya. Lalu ada yang punya kenang-kenangan tentang kita berdua nih. Hari ini jatahnya ente pada deh. Ente mau ngomong apa pagi hari ini sampai ntar jam 6 pagi, silakan, ini jatahnya Anda semua. Barangkali Anda punya kenang-kenangan terhadap saya, terhadap Syekh Ali, terhadap acara nikmat sedekah, punya unek-unek dilarang ya. Itu udah mau maaf-maafan soalnya. Ya, kenang-kenangan atau apa yang kira-kira pengen disampaikan kepada saya silakan. Wabadu, saya ingin menyampaikan betul-betul kepada pemirsa semua yang pada SMS, nih tolong perhatian. Yang pada SMS ke saya, barangkali saya tidak bisa balas lagi. Mulai kemarin saya sudah tidak juga lagi pakai handphone, tidak juga lagi pakai BB. Jadi selama Ramadan pre-total, ya pre-total sama Ramadan, nggak usah lah SMS, nggak usah BB-an, sebab saya nggak pakai juga. Ya, konsentrasi kita di murojaah hafal Quran dan kemudian konsentrasi di pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat Ramadan kita full untuk Al-Quran, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mau menghubungi saya bagaimana caranya? Udah doa aja sama Allah. Doa aja sama Allah, cari cara supaya bisa komunikasi dengan saya, dengan Syekh Ali. Mudah-mudahan Allah membuka komunikasi itu insyaallah. Baik, mari kita awali lagi sekali lagi dengan pembacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Syekh Ali guru kita, sekalian doa di awal pagi ini. Silakan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Ya Allah, berilah kepada kami keberkahan di majlis ini dan jadikan aktivitas nikmatnya sedekah yang terkabul dan bermanfaat dunia akhirat. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, selama ini terimalah apa adanya ya Allah dan maafkan kekurangan kami. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan lahir batin agar kami mampu menyambut bulan Ramadan dengan seindah-indah ibadah, seindah-indah taqwa, seindah-indah akhlak. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, masih ada sisa berapa menit pagi hari ini menjelang azan? Kalau masih ada sisa, kita ngaji dulu sebentar. Oke, masih ada 4 menit ya. Baik, kita ngaji sebentar. Yang lebih berhak diminta maafin, ya, bukan saya, bukan Ali, dan bukan Anda semua, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dulu tuh yang pertama yang harus kita minta maaf. Banyak dosa. Ya, jangan berharap nanti bulan puasa kita diampunin. Berharapnya sekarang aja diampunin. Sebab belum tentu di antara kita ada yang bisa masuk bulan puasa karena barangkali umur dan macam-macamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya lupa ya, sebelah saya ada Syekh Ali. Kita dengerinnya dari Syekh Ali ya. Saya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا ويجعل لكم أنهارا جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا خلق السماوات أطباقا صدق الله العظيم. Baik, setelah nanti kita kumandang, belum azan ya, belum ya, masih commercial break. Setelah commercial break nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang ayat yang tadi. Habis itu porsinya adalah milik saudara semua. Silakan nanti kita akan kasih kesempatan satu demi satu saudara berbicara. Terima kasih pemirsa juga di rumah bisa telepon ya, Ustaz Albar standby. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manjangin umur kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi kan kita sama-sama tahu surat Nuh. Saya sebenarnya terbiasa kalau baca tidak potong-potong ayat ini, cuman keadaan kita terpaksa untuk sama-sama belajar. Jadi ada salah sedikit tadi. Alam tarau kaifa khalaqa sab'a samawatin
tibaq. Cuba kita sama-sama baca. Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Sadaqallahul azim. Memang ayat ini terkait dengan istighfar. Sebagaimana disampaikan tadi Ustaz Yusuf Mansur, yang paling diutamakan kita beristighfar dan meminta maaf adalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak kekurangan kita. Apalagi kita kesempatan menunggu tamu yang agung dan mulia, Ramadan Karim. Inilah persiapan dan langkah pertama untuk menjalankan pemaafan itu adalah nawaitu. Innamal a'malu binniyat. Kalau sudah tidak ada niat untuk menjadi orang yang sama menerima pemaafan dan meminta maaf, berarti kita sudah tidak bisa menjadi ibadah. Jadi harus dikaitkan dengan nawaitu. Ada niat untuk menjadi orang lebih baik. Ada seorang datang ke Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang pertama, punya masalah rezeki. Sudah berjuang, sudah berusaha, tapi rezekinya tidak mencukupi atau tidak mendapatkan sesuai keinginannya dan harapannya. Tolong kasih satu amal yang saya bisa amalkan agar Allah murahkan rezeki saya. Jawabannya Imam Hasan Al-Basri, beristighfar. Yang kedua, datang seorang suami istri. Wahai imam, kami sudah lama menikah, sampai saat ini belum memiliki keturunan. Tolong kasih sebuah amalan yang kami bisa jaga. Jawabannya beliau, istighfar. Yang ketiga, datang meminta sebuah amalan karena dia memiliki sebuah sawah yang diperlukan air hujan, yang cukup lama juga tidak ada hujan. Bagaimana ada sebuah amalan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan doa Allah menurunkan hujan. Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfar. 3 masalah tapi obatnya 1. Sampai ada seorang muridnya bertanya, wahai imam, kok ini berbeda-beda masalah orang, tapi antum jawab cuma 1, istighfar, istighfar, istighfar. Langsung jawabannya Imam Al-Hasan Al-Basri, apakah anda tidak baca? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum. Ini pertama, dengan istighfar itu dapat ampunan, innahu kana ghaffara. Yang kedua, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Yursilis samaa alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan memurahkan rizki, harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi bukan hanya sebatas keluarga, anak dan harta dan rizki, malah sebuah apa yang kita inginkan dan harapkan Allah berikan. Istighfar memang dahsyat. Allah puji hamba yang beristighfar khususnya saat sahur, waktu sahur. Oleh karena itu seindah ibadah waktu sahur, ya, seindah ibadah waktu sahur istighfar. Lebih indah daripada salat malam, lebih indah daripada Quran, lebih indah dari apa saja. Kenapa? Karena Allah sendiri dalam surat Ali Imran, surat Al-Dhariyat, Allah puji hamba-hamba yang beristighfar waktu sahur. Artinya kalau anda sudah selesai salat malam, tutupi dengan witir, menunggu azan subuh, isi waktu itu dengan istighfar. Kira-kira 10 menit atau 15 menit. Beristighfar terus. Karena di situ Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka habis selesai salat malam, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit mereka tidur malam. Artinya salat malam. Habis selesai malam, menunggu subuh, waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Apalagi kesempatan, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sihat wal afiat, ketemu bulan puasa dalam keadaan iman. Isi waktu sahur. Pasti banyak sibuk untuk makan sahur, tapi jangan lupa beristighfar karena sungguh sangat bermanfaat.
Beristighfar di mana anda berada, di masjid, di rumah, dalam perjalanan. Sebuah ibadah yang sangat ringan tapi pahalanya luar biasa. Anda naik motor, naik mobil, di mana berada, selalu beristighfar. Tapi saat anda beristighfar harus rasakan. Apa yang perlu kita rasakan? Ya ingat-ingat kekurangan kita, durhaka kita kepada orang tua, berapa banyak kita tinggalkan salat jamaah, berapa banyak kita tinggalkan salat malam, berapa banyak kita tinggalkan sedekah walaupun ada rezeki saat kita mampu, berapa banyak kita putus silaturahim, berapa banyak kita punya dosa dan maksiat. Jadi kalau beristighfar jangan istighfar tapi kosong hati. Beristighfar rasakan dan hayati agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya dan keindahannya istighfar. Ya Allah jadikan kami semua ahli istighfar dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama siap-siap salat subuh. Mudah-mudahan istighfar kita pagi hari ini terima Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap yang pada mau bicara nanti geser ke tengah ya. Silakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita sama-sama terpaut karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Albar dipersilakan. Iya Ustaz, punten. Isi. Iya. Yang mana dulu? Oh ini. Iya. Ini kawan lama nih Ustaz. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari. Ngomongnya yang keras, Pak. Baik, pagi hari ini saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali yang saya dapatkan dari guru kita Ustadz Yusuf Mansur yang luar biasa. Terutama bagi saya teringat sekali dengan ceramah beliau pertama sekali di TVRI. Begitu menyentuh. Padahal waktu itu saya teringat sekali Ustadz, saya sedang sakit. Saya dengar kata-kata sedekah itu sangat tersentuh. Dan alhamdulillah dengan seketika juga saya sembuh. Padahal cuma sedekah Rp1.000 di setiap subuh. Saya sedekah setiap subuh, asal sholat subuh saya bawa kotak itu, bawa uang itu. Saya ingat banget. Jalan pun sudah tertatih-tatih. Saya teringat sekali teman saya yang mengalami penyakit ini sampai dia meninggal di depan mata saya. Saya lihat itu, padahal mereka orang yang mampu. Begitu mereka meninggal, saya kaget. Yang kaya aja meninggal, apalagi yang susah kata saya. Tapi dengan semangat beliau, saya teringat sekali. Dan terinspirasi sekali. Begitu saya baca sebuah kisah seorang Yahudi. Yahudi yang bersedekah dengan sepotong roti. Yang sudah dilihat oleh Rasulullah. Saksikan, Yahudi ini sebentar lagi akan dapat musibah. Ternyata Yahudi itu balik lagi. Sahabat bingung, tanya pada Rasul, mana? Lihat Yahudi itu kok bisa terlihat nampak. Mana musibahnya itu? Allahu Akbar, di dalam kisah itu Rasulullah menghampiri Yahudi tersebut. Bayangkan, wahai Yahudi, coba kau buka kayu yang ada di panggulan kamu itu kau buka. Ternyata seekor ular yang siap menyantap kepala Yahudi itu. Tapi tidak terjadi. Rasulullah tanya, apa yang kamu lakukan tadi? Aku baru saja bersedekah sama orang dengan menggunakan sepotong roti. Allahu Akbar. Ini berarti benar. Hari itu juga sedekah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa yang dikatakan Ustaz Yusuf. Sampai berlipat-lipat, bahkan berlipat. Coba bayangkan berapa juta seandainya dia digigit oleh ular tadi. Berapa rupiah dia harus bawa ke rumah sakit. Ini Yahudi yang tidak memiliki akidah sama dengan kita. Terlebih kita. Inilah yang membuat saya begitu semangat. Saya hampiri beliau, saya kejar sampai di mana beliau. Saya ingin belajar dari beliau. Begitu saya belajar banyak pelajaran yang sama. Saya nggak diajarkan, tapi saya melihat beliau. Pernah suatu ketika Pak, saya di rumah beliau. Ini luar biasa sekali ini. Begitu beliau pulang, saya di rumah beliau. Saya lihat hujan. Beliau dengan anak-anak dan istrinya. Begitu gerimis, saya mau nyari payung. Dipanggil sama Ustaz. Mau kemana Nuh? Nyari payung Ustaz. Padahal maksud saya untuk melindungi anaknya yang masih kecil. Adik Hafid itu, begitu saya cari payung, sini. Semuanya sini. Mama, adik semua kumpul. Lagi gerimis loh Pak. Ayo kita doa. Saya diam aja, minta doa. Kamu apa yang minta silakan. Itu keadaan gerimis Pak. Saya mikir, kenapa? Padahal selangkah lagi di rumah beliau.
Alangkah indahnya di dalam rumah. Tapi pada situ saat gerimis, di situ saya diajarkan oleh beliau. Seolah-olah beliau berkata pada saya, kamu tahu rahmat Allah sedang turun. Ini rahmat Allah. Coba lihat, ketika rahmat Allah sedang turun ini, lihat berapa orang yang lupa dengan rahmat Allah. Ibu-ibu semuanya lupa, pasti ingat jemuran begitu rahmat Allah turun. Orang yang punya mobil bagus pasti ingat mobil takutnya basah. Tapi hari itu saya diajarkan oleh beliau. Tapi lihat, ada hamba Allah begitu rahmat, hujan itu turun, gerimis itu turun. Tapi ada hamba Allah yang meminta lengkap dengan basah kepalanya. Ini luar biasa. Saya di situ terharu, ya Allahu Akbar. Inilah pelajaran, Pak. Mana ada begitu rahmat Allah turun, semua orang pada lupa. Disitulah kunci beliau. Dia selalu bilang, nih kunci saya Sering seperti itu. Nah, inilah yang maksud saya ingin, yuk kita manfaatkan trik-trik seperti ini. Beliau selalu berkata, kamu mau kaya, kamu mau sukses, kamu ingatkan wajah-wajah orang yang menjolimi kamu. Ingat, begitu kamu dijolimi, jangan kau marahi mereka. Angkat tangan, kau doakan mereka dan kau minta kepada Allah. Itulah yang paling diijabah. Dan ini tertera dalam hadis Rasulullah SAW. Inilah Pak yang luar biasa. Baru sekilas saya udah merasakan getaran-getaran itu. Mudah-mudahan beliau selalu membimbing. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Ustaz, silakan. Ustaz, ini ada yang ngasih duit receh Ustaz. Untuk masjid Ustaz. 5.000, 10.000, 20.000. Kayaknya patungan satu masjid nih kayaknya Ustaz. Orang yang mana yang ngasihnya? Nah ini yang belakang. Awalnya sih nggak mau, tembak aja deh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini sebenarnya titipan dari teman saya. Dia juga nggak mau disebutkan namanya. Saya bilang nih siapa disebutkan, nggak usah katanya Pak Ustaz. Jadi buat masjid Pak Ustaz katanya. Buat masjid di pesantren? Iya. Baik. Ya pemirsa, di masjid di pesantren insya Allah jadi masjid yang besar sekali manfaatnya insya Allah. Mudah-mudahan terima kasih atas bantuan saudara, termasuk sedekah ini Syekh yang buat biaya santri penghafal Quran. Nah ada yang sedekah juga dari Ibu Mailiar binti Isa Keramat Jati untuk 1 orang. Alhamdulillah. Nah ini yang luar biasa nih, ada sedekah, Masya Allah nih, ada sedekah dari Ikatan Pengurus Yatim Piatu. Iya, Masya Allah, ini biasanya minta, biasanya nerima, ini malah memberi. Subhanallah. Baik, ada lagi silakan yang lain. Tidak mesti kepada saya terus ya, pada saya Ali juga boleh. Iya silakan, dari kaum ibunya dulu. Dua biar sama. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya emas 20 gram. 2,5 juta. Saya sedekahkan untuk al-bal Quran. Nah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah 20 gram emas. Iya. Itu emas dari kapan dikumpulinnya, Ibu? Ini emas orang tua. Cuma saya nambah duitnya 2,5 juta. Oh subhanallah. Turun ke ibu turun lagi ke penghafal Quran, ya Allah. Baik, terima kasih. Ibu siapa namanya? Hajana Niar. Siapa dari Ciputat. Nama orang tua siapa? Haji Kamsiah. Ya kita doain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih juga buat teman-teman di Cibitung ya. Ada satu pabrik di Cibitung, Mas Septri dan kawan-kawan. Kemarin ada 18.000 karyawannya di sana, 14.000 karyawan. Masya Allah itu pabrik udah kayak pesantren, 14.000. Nah itu mereka bersedekah. Kemarin udah ditaksir Ustaz Albar, itu ada kurang lebih 67 jutaan. Jadi sedekah cincin-cincin yang segram, setengah gram, antik, Masya Allah. Ya karyawati gitu, Masya Allah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah melipat gandakan. Iya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ikut buat anak penghafal Al-Quran 1 supaya cucu saya bisa hafal Al-Quran. Saya punya penyakit udah 9 tahun, saya sholat juga duduk. Mohon doanya Ustadz supaya Allah
ngasih kesembuhan. Siapa namanya Ibu? Ibu Haja Asnama. Benarnya Asnama. Baik, yuk kita baca salawat 10 kali. Kita hadiahkan salawat untuk beliau. Pahalanya mudah-mudahan mengalir pada beliau. Dan salawat 10 kali ini buat Anda juga semua yang punya rasa-rasa apa yang dirasa. Entah itu penyakit di kaki, di kepala, di jantung, di ginjal, di perut, ya, di pencernaan, di pernafasan, di otak. Pokoknya semua ya penyakit yang ibu bapak rasa ya jelang commercial break yang berikut ini. Ya termasuk buat urusan hutang, urusan jodoh, urusan semua urusan dunia dan akhirat. Yuk kita baca salawat 10 kali yang serius sambil mengantar commercial break. Ya nanti commercial break kalau emang udah waktunya silakan diangkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada salah satu dosen di Universitas Jakarta datang ke rumah. Ucuk-ucuk dia datang ngasih uang 10,5 juta. Untuk salah satu penghafal dia minta didoain biar cepet dia dapat jodoh. Lalu yang kedua, dosennya laki apa perempuan? Cewek dong. Datang. Maksudnya cewek dong tuh gimana? Iya cewek. Kayaknya bahagia benar Ustaz Albar. Hah? Kayak tersirat sesuatu gitu. Dia datang, dia titip, Ustaz tolong sampaikan untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Insya Allah besok dia dapat jodohnya. Saya sampaikan, dia cepat dapat jodoh. Yang kedua, waktu saya kasih pengajian di salah satu mall, ada juga perempuan udah nungguin, Ustaz. Saya pikir dia mau foto sama saya kali begitu. Enggak taunya dia kasih amplop. Ini 2, yang satu buat Ustaz, yang satu buat Ustaz Yusuf Mansur. Oh buat saya tipis banget, saya buka 50.000 Ustaz. Langsung saya balikin lagi, ya udah kalau gedean boleh. Saya bercanda sama dia gitu, tolong doain biar juga cepat dapat jodoh. Amplopnya ada di mobil Ustaz, saya belum bawa. Saya pikir Ustaz nggak ada, saya mau pulang juga Ustaz. Baik Ustaz, ini sudah ada jamaah kita juga yang siap-siap menyampaikan sesuatu. Kemarin tuh ada si Juret yang kita janji ente 100, aneh 900 ya. Kemarin lupa tuh belum kita kasih. Oh ada anaknya. Ya ada Juret nanti 900.000 ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Komariah Yasin. Saya ingin menyumbang Ustadz untuk hafal, anak-anak hafal Al-Quran. Ya, mudah-mudahan saya dapat diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Dunia dan akhirat. Dan juga diberikan perlindungan. Juga anak dan cucu saya diberikan keberkahan. Ini baik, makasih banyak ya. Ini Bang Noh yang ini ya, bukan? Oke. Terima kasih Ibu. Sampaikan salam sama teman-teman, barangkali masih ada yang mau ikutan. Nah, kita baru nyampe sekitar 200-an. Yang dilelang tuh sekitar 2.000. Yang nyampe sekitar 200-an. Ya, yang kita lelang itu 2.000. Ada yang bilang, Ustaz jangan pakai kalimat dilelang lah. Ya udah kalimatnya apa yang lebih pas? Orang tua asuh gitu kali ya. Ya kira-kira begitu dah. Makasih, sampaikan salam ke teman-teman, barangkali masih ada yang mau ikut. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, bila tadi kan saudara lihat ya, ada yang bersedekah, kemudian saya minta saudara baca sholawat buat beliau. Maksudnya tuh begini, kita baca sholawat kan ada pahalanya tuh. Ya, kita ngomong sama Allah, umpama kata ada pahalanya, bagi tuh dia gitu. Bukan persoalannya emang boleh nyelawatin orang. Kita jangan sampai kering bahasa. Kalau sampai kering bahasa nanti kita jatuh kepada bab pertikaian.
Kalau kita kering bahasa, kita akan jatuh pada bab perselisihan. Jangan kering bahasa. Kita baca sholawat. Kita bilang, andai ada ini pahalanya ini sholawat, mudah-mudahan Allah kasih pahala ini kepada dia. Cuman kita bahasanya kita pendekin kan. Yuk kita salawatin buat dia gitu. Baca Quran pun begitu. Kita ngumpul baca apa nih, baca Yasin, baca Waqiah, baca apa kayak gitu kan. Terus kita mendoakan yang ngundang. Sesungguhnya ada kalimat yang terputus yang menjadi rahasia kita-kita. Nggak usah lagi dipublish sebenarnya. Ya ini rahasia seperti ini. Ya Allah umpama kata ada gitu. Pahala dari baca Al-Quran nih. Mudah-mudahan dikasih sama yang tuan rumah nih gitu. Dan memang nggak perlu juga saudara bicara. Nggak perlu ke saudara bicara. Umpama gini. Nyampe nggak ya kalau saya sedekah ke orang tua saya? Sebenarnya tidak perlu ente ngomong juga pasti nyampe. Emang ente siapanya orang tua ente? Ente kan anaknya orang tua ente. Apa yang ente lakuin, ya nyampe lah ke orang tua. Satu. Kedua, ketika kita ada bahasa, sesungguhnya itu doa. Itu doa kita, ya Allah. Mudah-mudahan nih, ini bahasa panjangnya nih. Bahasa panjang kali lebar kali tinggi. Ya, bahasanya umpama kata ya Allah, apabila jikalau engkau berkehendak ini sedekah ada pahalanya, ada kebaikannya, tolong ya Allah kasih juga orang tua saya tuh, kira-kira gitu. Nah, cuman kan yang begini ini panjang, yang begini ini kepanjangan. Nah saudara, saya tadi pada saat off air saya kasih pengetahuan kepada para pemirsa yang ada di Masjid An-Nida MNC bahwa kalau ada masalah, ada hajat, coba saudara datangin orang-orang miskin, fakir-fakir miskin, yatim-yatim. Ya, bisa saudara datengin satu-satu atau yang paling gampangnya umumin. Yang paling gampang umumin. Nanti datang ya, gitu. Awalnya tuh sebenarnya begitu, selamatan itu. Selamatan, minta doa, ngangkat hajat tuh seperti itu. Datang ya kemari ke rumah saya nanti. Nah, saudara-saudara begitu orang miskin datang, anak-anak yatim datang, ya. Orang-orang duafa datang, yang membutuhkan pertolongan datang, saudara ajak mereka sama-sama berdoa, sama-sama baca Quran, sama-sama mengaji, kira-kira seperti itu. Minta kepada Allah ya. Acak ini, Waqiah. Baik. Ya silakan. Ini kita lagi ngacak nomor telepon pemenang kuis Waqiah. Syekh, antum yang tanya. Ya, mudah-mudahan semua hari ini yang bersedekah, yang berniat untuk Darul Quran, untuk para menghafal Al-Quran, saya yakin dengan ikhlas kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihannya untuk membantu para menghafal Al-Quran itu, anak itu begitu dia sudah menghafal, membaca setiap hari dan rutinkan bacaannya, setiap satu huruf Anda sekalian dapat pahalanya. Bukan dia yang sedang baca, kita saja yang sudah mendukung dia atau membantu untuk berilmu agar dia bisa menghafal, agar dia bisa menjadi contoh baik, agar dia bisa menimami jamaah di mana berada. Malah cita-cita saya mudah-mudahan terwujud melalui Darul Quran, bagaimana bisa mewujudkan orang-orang kita, anak-anak kita bisa menimami umat Islam di mana berada di dunia ini, insyaallah. Saya ini ada yang udah menang kuis Waqiah. Oh ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, dari mana ini ya. Pak? Dari mana? Ini dari Bapak Sari di NTB nih. Di NTT? Iya. NTB? NTT, ya, NTB benar. di Pulau Sumbawa. Sumbawa, alhamdulillah, masya Allah. Bapak, alhamdulillah. Iya. Ya. Udah pernah pergi ke Mekah, Madinah? Belum Pak, apalagi buat yang jauh-jauh ke Jakarta aja belum pernah Pak. Subhanallah, ke Jakarta aja belum pernah ya? Belum pernah, ini pakai HP pinjaman ini karena ingin ikut ini. HP-nya orang. Berarti bagi dua dong sama yang punya HP. Isi pulsa. Iya. Pak, ada doa apa kok bisa menang gitu? Alhamdulillah, doa tadi malam itu tahajud itu minta sama Allah karena ingin ke tanah Mekah gitu. Subhanallah, Allah kabulin ya. Yuk kita Alhamdulillah. Kita baca bareng-bareng yuk. Mudah-mudahan yang ngasih hadiah bisa berangkat lagi. Ya, kita yang belum dapat juga bisa berangkat lagi.
Ya, dengerin saya Ali, ikutin kami semua. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Boleh enggak ganti? Ambil. Innal hamda Iya, sudah tahu kan. wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Pak, coba silakan Bapak baca itu labbaik Allahumma labbaik ya. Silakan Pak baca. Halo Pak. Iya. Ya coba silakan baca sendiri labbaik Allahumma labbaik. Ayo silakan. Iya. Kurang hafal, Pak. Oh iya benar karena belum pernah ya. Iya. Belum pernah, Pak. Ya belum pernah. Maksudnya kalau dia baca dengan hati yang lagi gembira, lagi farah gitu ya. Kita tinggal ngaminin doang. Karena itu juga artinya adalah doa buat Allah Subhanahu wa taala, dari kita buat Allah, buat kita lagi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji, innal hamda wan ni'mata, segala kenikmatan laka untuk engkau ya Allah, wal mulk, dan kerajaan semua kekuasaan la syarika. Mudah-mudahan saudara nanti baca itu dalam keadaan saudara lagi pakai pakaian ihram. Lagi di atas bis menuju ke Madinah, di atas bis menuju ke Makkah Al-Mukarramah, subhanallah. Mudah-mudahan saudara bisa berangkat semua ya. Terima kasih juga ya saya buat kawan-kawan yang sudah memberikan donasi umrohnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat buat kita semua. Kita kedatangan seorang kawan dari perkumpulan alumni training Jepang ya. Ada? Datang enggak? Oh enggak datang ya. Ini ada training orang-orang yang pernah ke Jepang, terus ada perkumpulannya. Tadinya janjinya hari ini mau datang. Subhanallah Bapak Ibu, kekuatan teman-teman kita yang di luar sana, Masya Allah itu. Di Korea, di Jepang, di Hong Kong, itu kalau dikumpulin 1,5 juta aja mah ada kali itu. Mereka-mereka tuh Masya Allah kekuatan itu. Subhanallah, dan mudah-mudahan isu-isu ya, berbagai isu yang menimpa tenaga kerja kita juga Allah segera ganti. Karena betapapun gini ya, saya rada khawatir juga begini Pak. Kalau kita kelewatan juga ini menyikapinya berlebihan, nanti malah yang mengasuh anak-anaknya orang-orang muslim di Malaysia, orang-orang muslim di Brunei, orang-orang muslim di Arab Saudi, itu malah dari Thailand, dari Filipina, bukan dari Indonesia. Dan itu jadi masalah, mereka itu bukan muslim. Jadi mereka tuh sebenarnya sesungguhnya senang sama TKI kita, karena betapapun mereka tuh muslim gitu, muslimah gitu. Jadi bahkan ya ini kenyataan ya, orang-orang yang di Hong Kong itu, majikan-majikan yang di Hong Kong itu lebih senang itu dapat TKW yang dari Indonesia. Kenapa? Mereka katanya punya Tuhan, jadi nggak mungkin ngambil, nggak mungkin nyolong gitu. Mereka sendiri yang kafir itu yakin kalau memperkerjakan dari Indonesia yang muslimah itu nggak bakal ngambil, nggak bakal nyolong karena dia punya Tuhan. Masya Allah ya, subhanallah. Baik Ustadz Albar, masih ada yang lain? Iya, silakan. Tidak harus selalu sedekah ya. Bapak-bapaknya tidak harus selalu sedekah. Ya. Kenang-kenangan saya bilang tadi. Silakan Mas, ke tengah sini Mas. Mas maju. Nggak mau ya? Ustadz Albar, tidak harus selalu sedekah ya. Kebetulan yang nunjuk yang pengen sedekah Ustadz. Oh iya. Ya ini ada kali ini, yang dekat saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Selama ini saya mengikuti pengajian Pak Ustadz dari rumah. Dan baru 4-5 bulan ini baru saya tiap minggu ke sini. Dan alhamdulillah banyak pelajaran yang saya terima Pak Ustadz dalam menjalani hidup ini. Nah kebetulan kemarin sore saya bincang-bincang dengan ibu saya. Ibu saya kemarin, Nak Fauji, saya mau menyumbangkan untuk hadiah umroh untuk yang kuis waqiah ini. Subhanallah. Kemarin saya bilang sama dia kenapa enggak ke ini aja, ke penghafal Quran, itu kan pahalanya lebih panjang ibu gitu mbah gitu. Tapi dia bilang anaknya semua belum ada yang pergi haji termasuk saya. Allah. Termasuk haji.
Kata dia pengen semua anaknya pergi haji gitu dengan umrah ini. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, kalau saya memang sudah waiting list, tahun depan insya Allah akan berangkat. Dan amin. Dan saya minta doanya supaya dipanjangkan umurnya dan rezekinya ada. Saya pikir itu aja Pak Ustadz. Amin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami semua ya Allah untuk bisa berziarah. Untuk bisa berziarah, untuk bisa ibadah di dua kota suci Makkah dan Madinah. Amin walhamdulillah rabbil alamin. Salam ke ibunda ya. Dan ini perlu ditiru ini. Ibunya perlu ditiru gitu loh. Dia sedekah supaya anaknya bisa pada pergi haji. Allahu Akbar. Makasih Mas Fauzi ya. Ya. Baik. Ustadz, itu ada yang bawa anak itu di belakang? Iya. Silakan Ibu. Iya. Agak bisa ke tengah. Lucu banget anaknya. Silakan Ibu ke tengah sini dikit biar bisa. Ya. Hah? Ya. Tidur ya? Agak-agak sini tengahan dikit biar terangan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Saya dari Rumah Tahfiz An-Nafi Ustadz. Subhanallah Suntar, karena seringnya nonton acaranya Ustadz. Waktu itu kita pengen bikin pengajian di rumah. Karena sering nonton Ustadz, jadi kita buka Rumah Tahfiz. Alhamdulillah sudah banyak santri kita yang hafal. Beberapa waktu itu pernah tampil di sini juga. Dari Sunter, Anafi Sunter. Kebetulan ada berapa sekarang santrinya di sini? Alhamdulillah 150 Ustadz. Wah, 150 mah itu Ustadz Albar udah jadi mahat ya. Ya, kebetulan pembina kita salah satu dari Darul Quran Ustadz Farid Walji. Ini siap. Putrinya. Baik. Ini putrinya Ustadz Farid. Alhamdulillah. Dan anak saya juga yang SMP berminat ingin mengambil lelangnya Ustadz. Tapi dia malu Ustadz, nggak mau dibilangin, katanya nanti aja kalau udah selesai katanya Ustadz. Tadi yang nyamperin bukan? Iya, tapi kabur lagi Ustadz. Sini ke depan. Ke depan. Mbak, nggak apa-apa ngobrol sini. Ustadz Albar, dialog deh. Iya. Siapa namanya Mbak? Nama saya Nur Harda. Nur Coba Harda. geseran dikit ke kiri. Geser. Siapa namanya? Nur Harda. Nur Harda. Sekolah? Kuliah? Kuliah. Di? UNJ. UNJ, alhamdulillah. Ini duit siapa? Duitnya? Uangnya saya gabung sama adik saya barengan berdua. Subhanallah. Adeknya berapa biji? Berapa anak? Enggak bisa patungan sampai 10 juta tuh susah loh. Saya patungan sama adik saya satu, jadi berdua patungannya. Oh, 5 juta gitu? Iya. Subhanallah. Kok bisa banyak duitnya gitu? Uang tabungan Ustadz. Tuh, subhanallah. Uang tabungan. Saya punya adik ipar, Basri namanya, sekarang lagi nyantren hafal Quran di pesantrennya Kiai Masyuri Bedawi di Haretan, Darussalam. Waktu kecil dia punya celengan Pak. Dia tabungin. Terus saya sebagai kakak ipar agak nyombong dikit nih. Bas, nggak usah nabung. Ntar sama om aja, beli baju baru mah tenang aja. Kata dia apa? Bukan buat embas om, nanti buat teman-temannya embas. Subhanallah. Nah ini modelnya kayak Nur ya, Nur Arda ya. Ya ini Pak Ustadz saya 2, kakak saya juga 1 ngambil buat lelang. Subhanallah. Apa doanya Nur Arda dan kakak? Biar saya juga insya Allah bisa jadi penghafal Al-Quran juga. Iya. Subhanallah. Resepnya gampang, cari suami yang seorang penghafal Quran. Cari suami yang seorang penghafal, minta dibimbing oleh beliau, dan mudah-mudahan istri saya aja lagi ngapal terus jalan itu. Ya mudah-mudahan kita doain beliau dan keluarganya diberikan apa yang menjadi cita-cita dan doanya. Amin. Baik pemirsa, kita commercial break dulu. Nanti habis ini kita kembali. Mudah-mudahan masih agendanya adalah dari Anda untuk Anda semua. Silakan. Rahmati Allah, masih kita lanjutkan kembali tentang kesan dan pesan selama ikut ta'lim di Nikmatnya Sedekah. Di sini sudah ada salah satu jemaah kita pun yang insya Allah akan menyampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan Nikmatnya Sedekah. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Ustaz Yusuf Mansur yang mana saya diberikan kesempatan untuk berdiri untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama beberapa tahun mengikuti pengajian rutin dengan Ustaz Mansur. Alhamdulillah saya diberikan petunjuk oleh Allah sebagai hamba Allah yang selalu bersedekah. Terutama saya di Tasikmalaya, Ustaz. Di Tasikmalaya mengurus anak-anak yatim piatu dari mulai 3 orang sampai sekarang sudah 70 orang. Alhamdulillah. Minta doanya mudah-mudahan saya dengan keluarga, dengan istri saya diberikan kekuatan dan kesabaran oleh jamaah yang hadir di Masjid An-Nida. Amin. Juga mohon doanya kepada pemirsa Habib Ali. Saya juga lagi membangun rumah Allah yaitu Masjid At-Taqwa. Dimulai bulan Maulud sampai hari ini bulan selesai ya, baru tahap lantai bawah. Yang mana ingin sekali lantai bawah ini bisa dipergunakan untuk sholat tarawih di bulan suci Ramadan ini. Dan kebetulan saya juga mau menjalankan umroh. Insya Allah 36 hari Ustaz. Doa restunya saya diberikan kekuatan lahir batin dan kesabaran untuk melaksanakan perintah Allah. Saya terkesan sekali dengan Ustaz Mansur. Sedekah itu subhanallah mustajab sekali. Saya mengurus putra putri yatim piatu yang memang betul-betul tidak punya ya. Kadang-kadang sekarang makan besok tidak. Dan saya memerintahkan kepada ketua yayasan yang kami dirikan, Yayasan Lembah Arafah di Tasikmalaya. Coba lihat betul, dan kebetulan jemaah atau putra-putri yatim piatunya kebanyakan dari Ciamis, Cikatomas, Cipatujah, dan Garut dan sekitarnya. Itu aja mungkin Ustaz. Mudah-mudahan tambah banyak yatim-yatimnya dan insya Allah bisa punya pesantren lah, insya Allah mudah-mudahan. Dan masjidnya mudah-mudahan cepat kelar. Amin. Amin. Dan memang sudah terbentuk Yayasan Yatim Piatu Lembah Arafah itu. Subhanallah. Amin. Sekian. Tapi lagi ngapal Quran juga anak-anak yatim. Dan kebetulan juga saya mengikuti program Ustaz Yusuf Mansur. Dan setiap siswa yang sudah hafal 4 surat dari surat Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok, saya juga akan menghadiahkan umroh. Oh subhanallah. Pak Haji ini usaha apa kerja? Saya pengusaha di Jakarta. Alhamdulillah. Kebetulan domisilinya di Jatiwaringin. Baik. Dekat Asafia. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ustaz. Pemirsa boleh ngikutin jejak beliau. Pak Haji siapa namanya? Haji Abdul Majid. Ya. Haji Abdul Majid. Bisa mengikuti jejak Haji Abdul Majid dengan uang yang receh. Contoh begini. Silakan duduk Pak Haji. Terima kasih. Contoh begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ya, contoh. Saudara punya duit 50.000 hari ini, pagi ini punya? Punya ke? Pemirsa di rumah punya duit 50.000. Oke. 50.000 itu pagi ini saudara pergi ke pasar. Kalau kita nggak punya duit yang gede-gede nih, tetap kita bisa punya rumah tahfiz. Tetap kita bisa menjamu anak-anak yatim sekaligus membimbing mereka menjadi penghafal Al-Quran. Kebanyakan kan saudara gini ya, orang Indonesia mah kalau buat ke anak yatim nggak usah disuruh dah. Dia pasti udah jagoan. Tapi kebanyakan saudara-saudara tuh kosong. Ngasih aja begitu. Tanpa ada sesuatu. Nah kalau bisa dirubah dikit aja. Ngasih nih. Dek apalin Ar-Rahman ya. Nanti bulan depan ibu bayarin lagi gitu. Nanti anak-anak akan hafal Ar-Rahman. Rumah tahfiz itu sesungguhnya seperti itu. Ya ibu bapak punya duit 50.000 berangkat ke pasar. Oke. Berangkat ke pasar lalu nanti dapat nih. Beli apa kacang hijau misalkan gitu. Kacang hijau tuh sekilo 17.000. 17.000 sama susunya, sama santannya, sama yang lain-lainnya. Itu bisa dapat 30 gelas. Bisa dapat kurang lebih 30 gelas. Nah ibu umumin tuh ke anak-anak sekitar rumah ibu. Rumah bapak, rumah pemirsa semua. Nanti anak-anak kesini ya sore ya. Kita makan kacang hijau. Nanti datang tuh anak-anak tuh. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum. Nah, kita jawab. Coba. Anggap aja anak-anak ya. Ya coba. Assalamualaikum. Coba 1, 2, 3.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo muka-muka kacang hijau sini masuk. Orang Arab bisa bingung apa. Nah, begitu anak-anak pada masuk, apa yang ibu bapak udah janjikan, hidangkan dulu. Ayo silakan nih kacang hijaunya. Subhanallah, Masya Allah. Kapan terakhir makan kacang hijau? Gitu. Tak ada yang ngomong, gak pernah makan. Itu ibu bapak yang ngelihat mereka makan, pasti senang hati itu. Ngelihat mereka makan tuh kan ada yang benar-benar gak pernah makan enak Pak. Kayak kita kan makan enak bisa tiap hari. Orang lain mah Masya Allah Pak. Waktu zaman saya Masya Allah susah dulu ya untuk bisa makan sate padang. Kita nabung setengah bulan Pak. Baru bisa makan sate padang. Nah begitu anak-anak selesai makan kacang hijau. Ya kasih tahu mereka. Yuk ikutin ibu ya. Ikutin Pak Haji ya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Lagi coba. Sadaqallah. Ya, yuk kita baca salawat Quran ya rame-rame. Abis itu silakan pulang. Allahumma arhamna bil dan anak-anak pada berdiri tuh pamit. Pada beri pamit, Assalamualaikum, salam, Assalamualaikum, salam. Begitu pamit kita kasih, besok kemari lagi sore nanti ibu masakin pisang goreng. Atau ibu bilang, nanti ibu bikinin kolak pisang. Bener nih tante, bener nih Bu Haji, benar. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Apalin ya ayat kedua surah Ar-Rahman. Nggak perlu ibu kasih sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili. Nggak usah. Lamaan kacang hijau doang pakai acara. Udah begitu aja ngalir gitu ya. Nanti besok anak-anak akan datang tuh. Assalamualaikum. Itu kan ya. Assalamualaikum. Nah berbaris ibu udah nunggu di depan. Masya Allah yang pada pengen kolak pisang. Ayo sini gitu. Begitu mau masuk pintu cegat. Tiketnya mana? Gitu. Tiketnya kemarin apa ya? Ayat kedua silakan. Alhamdulillah Allamal Quran masuk. Ayo. Allamal Quran masuk. Itu. Bagi dia tuh kolak pisang. Kolak pisang sama lah 50.000 kira-kira. Nanti bahkan kalau ibu tidak bisa ngajar Quran, bapak tidak bisa ngajar Quran karena tidak dapat guru tahfiz. Ketahuilah anak-anak itu punya talenta belajar sendiri. Anak-anak itu punya bakat belajar sendiri. Saksikan kebesaran Allah ya. Ibu ngomong begini di hari kedua. Hari ketiga kita libur ya. Hari keempat kita libur. Hari kelima kita libur. Hari keenam kita libur. Nanti kita muncul lagi. Kesini lagi hari ketujuh ya. Hari ketujuh nanti ibu siapin bekakak ayam. Wah, siapa yang seneng ayam panggang ayo gitu. Nah hari ketujuh nanti kita ngumpul lagi di sini. Insya Allah kita akan makan ayam panggang ya. Syaratnya apalin Ar-Rahman 7 ayat ya. Silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gak perlu tahu cara dia belajar. Gak perlu tahu cara dia ngapal. Gak perlu tahu. Pokoknya dia akan berjuang tuh untuk bisa hafal 7 ayat supaya bisa dapat
ayam panggang. Ya, maka buat yang nanti pada menyediakan buka puasa bersama, umuminnya dari sekarang umuminnya. Nanti minggu kedua ya, ngumpul di rumah Pak Haji, ya, ngumpul di rumah Pak Haji. Tapi bawa apalan, ya, bawa apalan 5 surah pendek, ya. Pokoknya yang pendek-pendek dah gampang kan, 5 surah pendek, ya, mulai dari kulhu, kuliah. Yang penting anak-anak happy gitu loh. Jangan dikosongin, jangan rugi ente kalau kosong mah, rugi. Ustaz apa nggak ngerjain tuh? Enggak, itu mendidik. Nanti mereka akan datang nih mau buka puasa di tempat ente. Syukur-syukur ente tiap hari bikinnya. Bikin tiap hari ajarin seayat, bikin tiap hari ajarin seayat. 30 hari selama bulan puasa ente menjamu buka puasa bersama. Imma itu sigor, imma itu anak kecil, imma itu kibar, imma itu ada orang dewasa. Saudara akan dapat mereka semua hafal 30 ayat surah Al-Mulk. 1 hari 1 ayat, buka puasa bersama di rumah ente. Syaratnya cuma 1 ayat. Sini datang, tapi hafalin itu surah Al-Mulk. 1 hari 1 ayat. Selesai. 30 ayat. Praktekin dah di bulan puasa besok. Pemirsa, masih ada beberapa saat lagi. Ya, di segmen ini kita masih punya 3 menit. Habis ini pun kita masih punya beberapa sisa segmen. Tapi saya titip mini panggung buat saya Ali. Kepada saya Ali, saya mau ke bandara. Saya mau ke bandara, saya pamit dulu ya. Mohon doa, saya hari ini ke Surabaya. Besok pulang ke Jakarta kembali. Sampai ketemu nanti habis lebaran. Mudah-mudahan kita semua panjang umurnya, ya, disehatkan badannya oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Mansur dan Syekh Ali juga para kru MNC dan Ustadz Albar banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Tanpa saudara-saudara semua bismillah kami tidak akan bisa apa-apa. Terima kasih banyak doanya yang udah banyak dipanjatkan buat saya ya, mudah-mudahan Allah yang maha tahu siapa yang mendoakan, siapa yang menghadiahkan Fatihah, siapa yang kemudian menyolatkan 2 rakaat untuk saya, untuk Ali, untuk guru-guru, mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Maaf saya juga buat Bapak Ibu semua, saya tidak mampu menyenangkan semua orang, tidak mampu menyenangkan semua jamaah. Insya Allah Allah yang maha menyenangkan kita semua. Saya pamit dulu, mudah-mudahan Allah sekali lagi memanjangkan umur kita semua. Jangan lupa terus titip doa buat istri saya. Mudah-mudahan istri saya nanti melahirkan dengan selamat, tanpa sesar, tanpa operasi, tapi tanpa sakit. Ya, panjang umur dua-duanya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat Ustaz kita semua, Ustaz Yusuf Mansur perjalanannya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seindah amal ibadah yang selalu bermanfaat dan seindah amal ibadah yang selalu menenangkan hati orang. Walaupun kita yang memberi tidak sesuai harapan dan cita-cita kita, tapi sedikit demi sedikit istiqamah itu yang lebih bermanfaat. Kadang-kadang bisa banyak, tapi sekali tidak habis itu sudah putus, tidak akan lagi. Tapi sedikit demi sedikit, kata Rasulullah SAW, Allah paling senang amal ibadah sedikit demi sedikit tapi istiqamah. Kesempatan saya sendiri untuk jamaah sekalian, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan insya-Allah dikuatkan oleh Allah lahir batin agar bisa betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan. Saya kasih sarangan untuk jamaah sekalian pemirsa di rumah di mana berada. Ramadan dinamakan oleh ulama Madrasatus Salihin. Artinya tempatnya didikan orang saleh. Orang saleh bertambah saleh. Orang banyak kekurangannya, kesempatannya bulan Ramadan. Dihina oleh Allah, dicelaka oleh Allah. Doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina oleh Allah dan dicelaka oleh Allah orang-orang yang dapat kesempatan ketemu bulan puasa tapi tidak diampuni Allah. Na'udzubillah. Masa dia dapat bulan ampunan tapi tidak diampuni, na'udzubillah. Oleh karena itu
saya mohon kepada semua jamaah nikmatnya sedekah dan semua mendengar kita saat ini, saya sarankan dan saya mohon maksimalkan ibadahnya selama bulan Ramadan. Jadikan Ramadan yang terindah. Kita tidak tahu apakah bisa jumpa tahun yang akan datang atau tidak. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini Allah rubah nasib keadaan negeri Indonesia menjadi lebih baik dan nasib kita semua dunia akhirat. Semoga insya-Allah majlis kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami sesaat lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya bangga sekali walaupun cukup lama saya tidak kemari, tapi alhamdulillah Allah mengizinkan saya datang kesempatan yang terakhir sebelum kita sama-sama masuk bulan puasa. Dan kebetulan hari ini juga saya berangkat ke Brunei untuk persiapan Ramadan di sana sekaligus menimami tarawih selama minggu pertama. Dan insyaAllah tahun ini kami dapat kemuliaan Imam Besar Masjid Qiblatain akan datang ke Indonesia tanggal 8 menimami insyaAllah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. InsyaAllah beliau menimami dan mudah-mudahan ada kesempatan kita bawa silaturahim ke Darul Quran. Pemirsa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya jelaskan tadi, langkah pertama untuk menjadi orang baik yang diridai Allah adalah nawaitu. Saya cerita, waktu saya lagi duduk di sebuah rumah, teman saya, tuan rumah, tiba-tiba bangun, buka jendela. Saya bertanya sama beliau, maaf Pak, kenapa buka jendela? Dia jawab, saya buka biar sejuk, masuk udara sedikit. Saya bilang subhanallah, coba kalau Bapak nawaitu. Dia bilang nawaitu apa? Nawaitu buka jendela agar bisa mendengar azan, bisa menjadi ibadah sekaligus dapat sujuknya. Coba bagaimana Bapak Ibu tipisnya niat. Yang saya harap semua Bapak Ibu segala aktivitasnya di dunia ini nawaitu agar insyaAllah menjadi ibadah. Seperti contoh tadi, saat Anda buka sebelum azan zuhur, kira-kira siang hari, buka pintu rumah, nawaitu jangan hanya untuk sujud saja, atau bisa melihat orang datang kemari, atau bisa melihat orang sana kemari, nawaitu agar bisa mendengar azan. Kadang-kadang pintu rumah atau jendela menghalangi kita mendengar azan. Dengan hal seperti ini bisa menjadi ibadah, padahal itu biasa, sesuatu yang biasa. Itulah karena kesempatan bulan Ramadan dan nawaitu kita menjadikan Ramadan yang terindah, memaksimalkan ibadah. Anggap Ramadan yang lalu sudah tidak terhitung, sudah lewat. Ini yang sekarang kita wujudkan. Seandainya dan sekiranya kalau sampai saat ini belum kita sebagai ahli surga, berjuanglah agar di bulan Ramadan yang akan datang ini sebentar lagi kita bisa menjadi ahli surga. Anda bisa merubah nasib Anda sendiri dengan berjuangan yang ikhlas. Untuk betul-betul lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang susah saja berjuang. Apalagi orang yang mampu. Yang saya gembira, banyak jamaah Bapak Ibu yang menyumbang untuk menghafal Al-Quran. Atau untuk Al-Waqi'ah agar bisa berangkat umrah. Ini sebuah amal ibadah yang cukup dahsyat. Tidak akan terasa manfaatnya sekarang. Kalau tidak dapat manfaatnya di dunia, 100% yakin. Kalau Anda ikhlas, Allah berikan, menunjukkan dahsyatnya amal ibadah kita di hari kiamat. Maksimalkan, manfaatkan. Dalam kesempatan ini saya ajak semua orang yang mampu di mana berada, terutama yang kaya. Beramallah sebelum kedatangan kematian. Dunia ini saat ini tidak aman bagi kita semua. Kalau kita tidak bersegera beramal ibadah melalui sedekah itu untuk menghafal, inilah yang bermanfaat. Walaupun kita meninggal dunia, jangan khawatir. Tetap buku amal kita terbuka. Dilimpahkan banyak berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu persoalan yang sering kami terima melalui SMS atau lewat telefon atau email dari jamaah, bersoalan fikih dalam ibadah Ramadan. Saya berikan soalan ini, tolong semua jamaah hafal. 5 orang tidak wajib puasa, cukup bayar fidyah.
5 orang, tidak wajib puasa, cukup bayar fidyah. Apa itu bayar fidyah? Harus fahami semua. Tidak boleh bayar fidyah dengan uang. Tidak boleh bayar fidyah puasa dengan uang. Itu bukan sedekah, itu namanya fidyah. Apa yang kita bayar? Ta'am makanan, bukan beras. Makanan yang sudah matang, yang sudah dimasak, terus dikasih. Contohnya seperti Anas bin Malik radhiyallahu an, dia tidak mampu berpuasa Ramadan karena sudah usia sudah tua. Dia undang 30 anak miskin dan yatim, sekaligus istrinya masak di rumah, sekaligus makanan, sudah bayar fidyah. Dan tidak perlu disampaikan kepada orang untuk bayar fidyah. Yang pertama, orang yang wajib bayar fidyah, tidak wajib mengganti puasa, adalah seorang ibu wanita yang sudah usia, yang sudah tua, tidak ada kemampuan untuk berpuasa. Sudah tidak ada ganti puasa, ada bayar fidyah. Yang kedua, seorang bapa yang sudah usia, tidak ada kewajiban bayar mengganti puasa, cukup bayar fidyah. Yang ketiga, orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh secara medis atau dokter, karena sakitnya parah, tidak ada kewajiban berpuasa, cukup bayar fidyah. Yang keempat, orang-orang yang termasuk wanita hamil. Selama dia hamil, kalau dia tidak kuat berpuasa, mau berhenti puasa boleh, dan tidak ada kewajiban mengganti puasa lagi, walaupun dia mampu, cukup bayar fidyah. Yang kelima dan terakhir adalah wanita yang sedang menyusui anaknya, tidak ada kewajiban puasa, cukup bayar fidyah. Inilah walaupun masalah ini berbeda mendapat, tapi termasuk sebuah apa yang disampaikan oleh ulama. Dari berbeda mendapat, saya sampaikan yang termudah untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu pemirsa di rumah yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Dikuatkan lahir batin. Amin. Khususnya semua yang sakit, yang titip doa. Amin. Haji Halim Falimbang, Dato' Nab di Lombok, dan di mana-mana jamaah yang saya sebutkan namanya atau tidak, semuanya insya Allah diangkat oleh Allah penyakitnya, disihatkan, dikuatkan lahir batin, dan senantiasa dipanjangkan umur sampai ketemu bulan puasa dalam keadaan iman dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.